sepulangnya dari perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit, sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya tertegun seketika. Lalu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, memang benar sebelum ini ada seseorang telah datang mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang itu segera pulang ke Yaman, karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga beliau bimbang meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia yaitu Uwais Al-Qarni, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lalu bersabda, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian karena dia adalah penghuni langit bukan penghuni bumi. Tahun berganti tahun, dan Sayyidina Umar menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Beliau segera mengingatkan sahabatnya, yaitu Sayyidina Ali, untuk mencari Uwais bersama-sama. Sejak saat itu, setiap kali ada kafilah yang datang dari Yaman, mereka berdua akan bertanya tentang Uwais Al-Qarni. Apakah ia turut bersama mereka? Di antara kafilah-kafilah itu ada yang merasa heran, apakah sebenarnya yang dicari oleh kedua sahabat besar itu? Adapun rombongan kafilah dari Yaman menuju ke Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, bersegeralah Khalifah Umar dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memberi salam, namun rupanya Uwais sedang melaksanakan salat. Setelah mengakhiri salatnya Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar segera membalikkan tangan untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditanyalah Uwais oleh kedua sahabat Nabi tersebut, siapakah nama saudara? Lalu Uwais menjawab, Abdullah. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat itu pun tersenyum dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah, tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Sepanjang perkenalan mereka, tahulah mereka bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, beliau baru dapat turut serta bersama rombongan kafilah dagang itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memohon agar Uwais berkenan untuk mendoakan mereka. Uwais enggan dan ia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa dari kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Tuhan. Disebabkan didesak oleh dua sahabat besar ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua tangannya lalu berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk memberinya uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Uwais Al-Qarni menolaknya dengan lembut dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang, untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Setelah kejadian itu nama Uwais kembali tenggelam dan tidak lagi terdengar beritanya. Beberapa waktu kemudian, tersiarlah kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia hendak dimandikan tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebut hendak memandikannya, dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan, begitu ramai orang yang menunggu untuk mengkafankannya, demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke perkuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebut hendak mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenali datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Sejak ia dimandikan sampailah ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur ada saja orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang, mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai pengembala kambing dan unta.
Tetapi, ketika hari wafatmu engkau telah menggemparkan penduduk Yaman. Dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal, mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya, agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni, yang ternyata tidak terkenal di bumi akan tetapi beliau sangat terkenal di langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika Rasulullah ditanya tentang peranan kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah beliau, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Jika ada benarnya itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.